perencanaan pemesanan untuk persediaan, di mana harga barangnya itu ada pilihan. Maksudnya kalau misalnya kita beli katakanlah misalnya di bawah 25 misalnya, maka harganya katakan misalnya sebagai contoh misalnya 9.000 per unitnya ya. Kalau misalnya belinya di antara 25 sampai 50, maka harga per unitnya misalnya saja 60.000 gitu misalnya. Itu ada penurunan harga. Demikian juga kalau misalnya semakin banyak harga, semakin banyak pembelian atau pemesanan kita, itu akan semakin turun. Misalnya di antara 50 sampai dengan 75 gitu, misalnya cuma 50 dan seterusnya. Jadi akhirnya kita akan diberi pilihan apakah kita harus memesan lebih banyak gitu kan, lebih banyak barang. Dengan resikonya adalah kalau semakin banyak maka biaya penyimpanannya atau holding cost-nya ya itu pasti akan membengkak gitu, pasti akan membesar. Otomatis apakah pilihan tersebut itu merupakan pilihan yang terbaik atau tidak gitu ya. Jadi dalam hal ini ada trade off gitu, kalau beli banyak itu harganya murah, tapi di lain pihak kalau kita beli banyak itu pasti akan menambah biaya penyimpanan. Oke, untuk itu kita coba dengarkan dulu ini video yang kita punya ya. Ini ya, oke. Coba simak baik-baik video ini, silakan.
Maaf, ini nggak ada suaranya tuh Mbak. Videonya nggak kelihatan, nggak kedengaran. Oke ya. Sebentar. Kok nggak kelihatan? Dengaran nggak ini Mbak? Halo? Sudah? Oke. Oke, jadi ini model yang standar ya. Jadi bentar, mungkin Bapak ulangi, bukan Bapak ulangi, tapi paling enggak oke. Oke, jadi dalam permasalahan ini kan sebetulnya model EOQ yang masih standar ya, maksudnya yang belum ada quantity discount. Jadi permasalahan di sini itu terkait dengan masalah bagaimana seorang distributor ban gitu ya, tires itu ban itu di mana dia perkirakan bisa menjual sekitar 9.600 ban mobil gitu, ban mobil yang biasanya pakai kayak mobil ban apa namanya istilahnya ya, pokoknya yang bagus lah gitu, ada steel beltnya, jadi ada semacam ban dari besinya gitu, maksudnya apa ya, lapisan besi gitu. Sebetulnya sih kawat sebetulnya, tapi dalam hal ini katakan sebagai lapisan kawat gitu, baja gitu. Nah itu biasanya kita katakan sebagai ban radial gitu ya. Nah dalam hal ini kita ingin mengetahui bahwa berapa sih sebetulnya kebutuhan untuk pemesanan untuk memenuhi kebutuhan permintaan klien atau pembeli gitu kan ya, di mana permintaan itu sekitar 9.600 ban setiap tahunnya gitu kan ya. Nah, kenapa ini penting untuk mengetahui berapa sih harga operasionalnya? Dikarenakan nanti kita juga ingin melihat sekali pesan itu berapa ya, terus periode pemesannya itu juga berapa hari gitu. Jadi secara otomatis seperti Bapak sampaikan sebelumnya bahwa setiap perusahaan mungkin mempunyai hari operasional yang beda-beda. Ada yang 1 minggu 5 hari, ada yang cuma 4 hari dan seterusnya. Jadi jumlah hari operasional daripada perusahaan tersebut itu penting. Jadi sebagai contoh di sini jumlah hari operasional perusahaan tersebut itu sebanyak 288 hari per tahunnya gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah berapa sih EOQ-nya pertama, terus nanti kedua berapa kali kita pesan gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi ini dari penghitungan ini kita bisa melihat bahwa ternyata ini ya, ternyata bahwa pemesanan yang paling optimal adalah 300 ya. Satu kali pesannya. Jadi dari Q itu Q-star gitu, bintang itu adalah 300. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa kali gitu kan itu. Jadi dalam hal ini frekuensinya ya, berapa kali itu kan berarti frekuensi.
dalam 1 tahun itu memesan berapa kali. Nah, secara otomatis kita cuma melihatnya dari segi berapa kebutuhan, ya maksudnya permintaannya, yaitu 9.600. Padahal sekali order adalah 300, maka otomatis kita harus melakukan sebanyak 32 kali. Jadi sebagaimana Bapak sampaikan, mungkin ya cycle itu akan tergantung kepada kebijakannya tadi. Jadi kalau misalnya ternyata kebutuhannya 9.600, padahal dari penghitungan bahwa pemesanan yang paling optimal itu setiap kali pesanan adalah 300, maka otomatis frekuensi pemesanan dalam 1 tahun adalah 9.600 dibagi dengan 300, jadi sebanyak 32 kali. Jadi kalau kita hitung dari segi misalnya bulanan apa mingguan, itu ya memang tidak tepat 1 bulan sekali atau setengah bulan sekali. Karena dalam hal ini dalam 1 tahun kita harus melakukan sebanyak 32 kali. Gitu ya. Jadi memang hitungannya itulah yang di kebijakan yang terbaik itu. Based on our demand of 9,600 units per year and our EOQ quantity of 300 units per order, we need to place 32 orders per year. Part C asks us to calculate the length of order cycle. So the length of order cycle basically is the interval between two orders. Ya. Jadi kalau tadi kita ingin mengetahui berapa kali frekuensinya pemesanan tersebut, 32 kali. Nah, sekarang secara otomatis pertanyaan berikutnya adalah berapa lama gitu. Maksudnya kalau misalnya dari pemesanan 1 ke 2 itu kan itulah yang dimakan sebagai panjang 1 cycle. Karena dari pemesanan, kedatangan sampai dengan penggunaannya itulah 1 cycle sampai dengan pemesanan berikutnya gitu ya. Jadi kita harus memperhitungkan berapa sih panjang daripada 1 kali pemesanan. Order cycle itu 1 kali pemesanan. From the time I place the order now till the time that I place the next order will be the length of this interval, which is the length of the cycle. Now, this actually is determined by 2 numbers, which is, well, what is the time interval? Second is how many orders. For example, if we need to operate 10 days, and we need to place 2 orders over this 10-day time period, then the order cycle will be 10 divided by 2, which is 5. That is the interval between the 2 orders. For this problem, basically it is given that the distributor operates 288 days per year. So this will be the working days, the total working days we have annually. And the number of orders we need to place. Nah, inilah jadi pentingnya tentang tahunnya berapa hari operasional daripada perusahaan tersebut. Bapak sampaikan ada satu perusahaan yang mungkin bukanya atau operasinya atau operasionalnya itu cuma 4 hari kerja, atau terus nanti kalau pada waktu libur nasional juga prei dan seterusnya. Jadi kita harus tahu pasti bahwa dalam 1 tahun itu berapa hari kerjanya gitu ya. Karena apa? Karena itu penting untuk memperhitungkan panjang 1 cycle-nya berapa. Tadi kan pertama kita sudah memperhitungkan tentang pemesanan optimal ya, Q pakai Q itu ya Q bintang. Nah, setelah kita tahu Q bintang, padahal kita tahu juga terkait dengan kebutuhan 1 tahunnya, permintaan 1 tahunnya 9.600, maka dengan adanya pemesanan optimal adalah 300, maka kita menemukan bahwa frekuensi pemesanannya adalah 9.600 dibagi dengan 300, yaitu 32. Jadi ada sebanyak 32 kali pemesanan ya. Sehingga otomatis sekarang kita ingin mengetahui saat panjang 1 cycle itu berapa ya, antara pemesanan 1 dan kedua dan seterusnya, karena di sini konstan ya. Nah, jadi kita bisa memperhitungkan bahwa jumlah operasional harinya adalah
288, sedangkan frekuensi pemesanannya adalah 32, maka satu cycle ya, satu periode itu satu kali apa istilahnya? Cycle itu kayak semacam kalau sekarang pesan besok datang pesan lagi gitu kan ya. Jadi itulah yang dikatakan sebagai satu order cycle ya, pemesanan selanjutnya itu panjangnya itu berapa? Yaitu 32 hari. Oke. Sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. So we use 288 divided by 30 to get 9. But this 9 working days is not the calendar. If we want to use the calendar days, then we need to use 365 divided by 32. Part D. What is the total annual cost if the EOQ quantity is ordered? Now here we do not have the information of the unit cost per tire, so we only need to calculate the holding cost and the ordering cost. We can have the inventory holding cost equals to the average inventory level, which is the EOQ quantity divided by 2 times the holding cost unit. Get annual holding cost $2,400. Similarly, we can calculate the ordering cost, which basically is the number of orders, that is 32 times the ordering cost to get another 2,400. We should not be surprised by seeing that the inventory holding cost and ordering cost equal to each other in this question. Why? Because if you remember, previously when we derived the EOQ quantity, the EOQ quantity is a quantity that at this quantity, the inventory holding cost and the ordering cost actually equal to each other. So basically, if we are using EOQ quantity, then we only need to calculate one of these two costs, and the other one will be the same. Now, since it asks the total annual cost, we need to actually get a total cost of $4,800. So let's take a look at the question that we currently discussed. The maintenance department of a large hospital is about 816 cases integrated annually. Ordering costs are $12. Carrying costs are $4 per case. And the use price schedule indicates that orders less than 50 cases will cost $20 per case. 50 to 79 cases will cost $18 per case. 80 to 99 cases will cost $17 per case. And the larger order will cost $16 per case. Now we need to determine the optimal order cost. Oke, di sini kasusnya sedikit berbeda. Kalau yang tadi itu terkait dengan apa namanya pemesanan daripada masalah ban tersebut ya, bahwa semua harganya tetap yaitu sama ya. Maksudnya entah itu pesan sedikit atau banyak itu harganya tetap sama. Untuk kasus yang kedua ini yang terkait dengan masalah apa namanya ya, suatu rumah sakit gitu ya. Salah satu departemennya, salah satu unit kerjanya lah dapat dikatakan itu ya, itu mendapatkan apa ya istilahnya semacam diskon harga terhadap ini apa namanya kayak semacam liquid cleanser itu cairan pembersih lah dapat dikatakan gitu ya, dimana kebutuhannya dalam 1 tahun itu sekitar 2.816 botol lah ya misalnya, entah itu botol atau bentuknya apa namanya ya mungkin kita anggap saja sebagai botol gitulah ya. Nah sekarang kalau misalnya kita tahu bahwa kalau apa namanya ya, dalam pemesanan itu kan pasti ada ordering cost-nya pasti ya, maksudnya ordering cost itu tidak terkait dengan berapa jumlah yang kita pesan, berapa banyak jumlah yang kita pesan, tapi itu adalah overhead cost atau biaya di mana akan
dikenakan biaya tersebut, yaitu ordering cost tersebut sebesar $12 ya, tidak tergantung pada berapa jumlahnya mau dihitung, mau dibeli atau dipesan. Terus juga di sini kita juga tahu bahwa carrying cost-nya, biaya penyimpanannya itu sekitar $4 per ya per botol lah, dapat ya, maksudnya kayak trigen gitulah ya, kayak trigen gitu. Setiap tahun, namanya hitungannya kalau dalam hal ini ya, dalam hal dalam hal inventory itu biasanya hitungannya adalah 1 unit per tahun, maksudnya. Jadi nanti kalau misalnya unit itu kalau disimpannya itu cuma setengah tahun gitu misalnya, nantinya ya gitu, begitu baru setengah tahun udah kepake, secara otomatis dia akan turun kan gitu ya. Jadi asumsi di sini secara rata-rata bahwa biaya penyimpanannya biasanya juga per tahun karena satuannya juga tahun gitu ya. Nah sekarang yang jadi permasalahan utama di sini adalah bahwa ada semacam tawaran diskon terhadap pembelian harga barangnya, di mana harga barang tersebut itu kalau kita memesan sebesar di lebih kecil atau lebih sedikit daripada 50, maka harganya adalah $20 per trigen gitu ya, per case gitu ya. Terus ada juga kalau misalnya pembeliannya di antara 50 sampai dengan 79 ya kan. Tadi tempat ya istilahnya kayak kotak lah atau mungkin trigen gitu ya. Itu maka dia di harga sebesar $18 per trigen tersebut. Demikian juga kalau lebih besar lagi yaitu 80 sampai 99 itu dikenakan biaya $17. Sedangkan untuk lebih besar daripada 100 ya, ini di atas 100 atau lebih ya, itu cuma $16 per trigen gitu ya. Jadi dalam hal ini secara otomatis ini ada kayak semacam ini supaya menarik, supaya membeli lebih banyak gitu. Tapi itu kan kalau dibilang juga merupakan jebakan Batman ya. Kita seolah-olah kayak murah, tapi kenyataannya nanti mungkin ada konsekuensi biaya penyimpanan yang lebih tinggi gitu ya. Itu permasalahannya. Jadi di sini untuk yang kedua ini kita kaitkan dengan adanya diskon terhadap harga. Oke. Okay? Larger order, then we can enjoy the price discount. So we need to consider this price discount into our cost, which means we need to calculate the total cost of the valuation should be based on the sum of holding cost, ordering cost, plus purchasing cost. So the four price discounts are given as Changde 18, 17. Let's see how to solve this problem. First, we list the order range and the corresponding price. We have the range from $129 per case, $79 etc. By the end, we order 100 cases or more every time. Then the price was $16 per case. And the question gave us the basic information and the added meaning 16 cost is $4 and the ordering cost is $12 per order. Of course, we can always calculate the EOQ quantity first. EOQ quantity is 70. But now, we need to be careful. Is this 70 cases per order the best? Now we need to evaluate why. Because if we take a look at the price range and the corresponding order quantity, 70 means we are in the range from 50 to 79, pay $18 per case. There are some other cases, if we order more, actually the unit cost. So we really need to evaluate or make
Oke, jadi kalau tanpa memperhitungkan adanya diskon, harga diskon tersebut, maka kalau kita anggap itu sebagai harga yang kebijakan harga sama, maka kita perhitungkan bahwa kebijakan optimalnya yaitu Ki Bintang itu adalah 69,97 gitu ya, atau sekitar $70 lah gitu ya. Nah sekarang $70 tersebut, $70 unit gitu ya. Nah sekarang kita lihat sini, dibandingkan dengan uh, price range tadi ya kan, bahwa kalau 70 unit yang kita pesan itu berarti kan pada pilihan yang kedua nih, ya antara 50 sampai 79. Secara otomatis kita terkena harga yang 18 kayak itu ya, karena di sini kalau misalnya andaikan kita andaikan kita betul-betul hanya menggunakan konsep menggunakan EOQ yang standar, maka kita akan mendapatkan apa istilahnya ya, harga yang sebesar $18 karena pemesanan optimalnya menurut ini ya, menurut yang standar ini itu ternyata 69,97. Berarti jatuhnya di antara range harga yang antara 50 sampai 79 yaitu $18. Tapi itu belum tentu benar gitu ya. Makanya akan kita bahas berikutnya di sini. Let's take a look at the Nah, plot. The plot here, we have 4 lines. The 4 lines basically corresponding to the 4 scenarios, 4 different prices. So if we assuming that each case is $20 per case, then the total cost, here we're talking about total cost, holding cost, and the purchasing cost. oke. Ini kalau dilihat dari ini ya, dari gambar ini ya, kita lihat sini, Mbak. Andaikan kita melakukan pemesanan di bawah 50, maka kita akan terkena harga sebesar $20 per trigen gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat daripada grafiknya itu ternyata justru merupakan biaya yang paling tinggi, ya kan? Lebih tinggi bahkan daripada yang tadi misalnya katakanlah misalnya di antara 50 sampai 80 gitu kan gitu ya. Jadi secara otomatis pemesanan yang kalau kita ingin memesan di bawah 50 itu tidak visible atau tidak memungkinkan itu. Karena itu pasti akan lebih besar daripada yang kalau kita pesan di antara 50 sampai dengan berapa? 79 kan gitu ya. Oke. So assume not have the quantity count, and every case costs us $20. Then we expect that the total cost curve is the curve on the top. If, on the other hand, we assume every single case, $18 per case, can draw a plot total cost curve as the second curve. And similarly, we can draw the total cost curve corresponding to $17 per case and $16 per case on this plot. But when we see this curve here, we realize that, well, in reality, the corresponding price actually is related with the order quantity per ton. For example, $20 per case only valid when the order quantity is less than 50 cases per ton, and $18 per case corresponds to the order quantity which is 50 and 59, and so on and so on. That is why on each curve we have a solid curve and a dashed curve. So the solid line basically is the valid order quantity and the total cost. And the dashed line is the invalid or unfeasible price. So if we look at the solid curve from these four different price curves will give us the total valid
for the whole order quantity range. So if our order quantity is less than 50, we move on the first curve until we hit the line or hit the point the quantity is 50. Then we jump to the second line, and as the order quantity increases until 80 cases per time, jump to the third line, and when we go to 100 cases per order, jump to the last line. Now, with all these three numbers here, all these four curves here, you see 70 is the UQ quantity. It is valid on the second line here. But the question is, we need to compare the price from all four lines to decide whether or not 70 is optimal order quantity. First, we need to look at the two price range that is lower than the current price. Oke, jadi dalam hal ini tadi kan penghitungan awal ya tanpa memperhitungkan tentang quantity discount, kita hitung ternyata menghasilkan pemesanan optimal yaitu Q bintang itu kan 69,9 itu ya, atau 70 gitu kan ya, 70 unit gitu ya, kita pesan harus 70 unit. Nah sekarang, dan ini kalau dilihat dari graf ini, maka 70 unit itu masuklah, katakanlah misalnya masuk kategori memungkinkan, visible gitu ya. Nah sekarang, tapi apakah benar bahwa 70 itu merupakan keputusan yang paling optimal atau tidak gitu, secara otomatis nah itu ya. Nah untuk itu kita perlu membandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah sebagai contoh misalnya, bagaimana kalau saya bandingkan dengan yang pemesanan lebih kecil daripada $50 gitu ya, 50 unit. Jelas bahwa ini kita ada mungkin membandingkan dengan sini, dikarenakan jelas itu tidak visible gitu kan ya. Ya itu maksudnya. Nah, tetapi adalah memungkinkan kalau kita bandingkan dengan keputusan kalau misalnya kita belinya itu 80. 80 kan antara ya kan. 80 itu kan batas akhir ya kan. Batas yang paling tinggi lah dapat dikatakan pada saat kita beli. Kalau dilihat grafik ini kan ya, ini kan parabolik nih. Jadi mestinya ya kan ada kemungkinan bahwa apakah betul ini lebih kecil daripada yang di sini kan gitu ya. Ya kan? Kalau ini betul-betul titik puncak ya kan, ada kemungkinan bahwa titik puncak ini memang lebih katakanlah misalnya kalau ke kanan lagi itu akan lebih membesar gitu misalnya, maksudnya berarti titik puncak ya atau titik terendah. Ya, itu mungkin kita tidak akan, cuman masalahnya kita kan tidak tahu persis gambarnya itu seperti apa, maksudnya betul tidak secara analitik kita gambarkan seperti ini gitu misalnya kayak parabolik atau gambar tertentu. Jadi kita tidak bisa melihat apakah pemesanan yang 70 unit itu merupakan pemesanan yang paling optimal. Untuk itulah kita harus membandingkan dengan bagaimana kalau misalnya saya pesan paling besar tapi masih tetap mengambil harga yang sama, yaitu harganya $18 gitu misalnya. Ya kan? Jadi yang paling besar itu berarti secara otomatis kan $18. Berarti paling tinggi itu 79 gitu ya. Nah, tapi kita bandingkan lagi dengan yang kalau yang pemesanan terkecil dari skema harga yang $17 kan gitu, ya kan? Nah, kalau misalnya $17 itu ternyata berarti kan kalau memungkinkan kita mendapatkan harga $17 kalau pemesanan yang kita lakukan adalah 80 gitu kan gitu. Nah, jadi kita perlu membandingkan bagaimana kebijakan kalau memesan 70 ya kan dengan kalau saya pesan 80 gitu. Ya, cukup jelas ya. Karena kalau 81 ya 71, 72 itu pasti akan naik lagi harganya. Cost-nya, biayanya akan naik. Ya kan? Karena di situ pemesanan paling optimal untuk range harga yang $18 ya.
Nah, jadi kalau lebih dari 70, dan 71, 72 dan seterusnya, maka biaya totalnya akan naik. Ya kan? Tapi begitu kita melihat alternatif kedua, yaitu dengan harga berapa? $17, maka kita bandingkan antara yang 70 tadi dengan yang 80. Lebih bagus yang mana? Maksudnya secara ekonomi itu lebih ekonomis yang mana gitu, perlu dibandingkan itu. Jadi di sini bahwa Q-Star yang tadi yang 70 unit tadi dengan harga sebanyak 18 per unitnya, itu kita challenge, kita apa ya istilahnya, kita ingin bandingkan nih apakah kebijakan tersebut masih lebih bagus daripada alternatif yang kedua. Alternatif kedua itu adalah harga $17. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau dari grafiknya itu untuk yang $17 itu paling optimal ya, paling bagus itu kalau kita beli sebanyak 80 pas gitu ya. Kalau lebih besar daripada 80 ya pasti akan biayanya akan nambah lagi gitu. Ya. Jadi tugas kita adalah membandingkan kebijakan Ki Bintang yang tadi yang 69, berapa yaitu 70 unit ya dengan harga $18 per unitnya, dengan kita bandingkan dengan kalau kebijakan yang lain yaitu dengan kalau kita memesan sebanyak 80 tapi harganya adalah $17. Itu alternatif yang kedua ya. Terus alternatif yang ketiga adalah pilihan yang ketiga adalah kalau kita menggunakan membeli sebanyak 100 ya. Harganya akan turun lagi kan? Ini yaitu $16. Nah, ini jadi kita cuman membandingkan kebijakan yang standar tadi di mana 70 pembelian 70 dengan harga 18 kita bandingkan dengan pembelian kalau 80 kita banding dengan harga 18, terus juga kita bandingkan dengan yang kalau kita beli 100 dengan harga yang $16 per unitnya. Ya cukup jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada? Oke, sekali lagi gini ya. Jadi dari penghitungan awal ya, penghitungan awal yang tadi itu ya, yang di mana di sini ya? Ini Pak. Nah ini ya, yang ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan? Pak, terlihat. Kelihatan ya. Nah dari penghitungan ini tanpa kita ingin melihat berapa sih diskonnya dan seterusnya, kita tentukan bahwa Q Bintang adalah 70 unit. Ya, kita perlu memesan sebanyak 70 unit. Karena di sini hitung-hitungannya adalah 69,97. Kalau kita bulatkan menjadi 70 unit. Oke. Kalau 70 unit berarti kita akan mendapatkan harga sebanyak $18 kan itu ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan price range-nya 70 itu di antara 50 sampai 79. Ya kan itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bahwa apakah keputusan untuk melakukan pemesanan sebanyak 70 itu sudah merupakan kebijakan yang paling optimal atau tidak, ya kan? Yaitu dari segi total cost-nya nanti apakah paling kecil atau tidak lebih kecil, atau mungkin ada alternatif lain yang mungkin mempunyai biaya yang lebih rendah daripada itu total cost-nya. Nah, di sini kalau dilihat dari grafik ini, kita melihat bahwa 70 ini adalah visible, yaitu memungkinkan kita melakukan itu. Memang ya, kalau yang dash itu ya, yang titik-titik itu berarti tidak visible. Maksudnya tidak memungkinkan kita lakukan itu. Ya kan? Jadi yang memungkinkan adalah kita memilih di antara dari 0 sampai 50 ya. Untuk harga yang berapa tadi? Harga berapa? $20 ya. Nah, itu tapi kalau kita beli lebih daripada 50 itu tidak lagi memungkinkan, berarti maka kita tuliskan sini sebagai titik gitu kan. Jadi
kebijakan yang memungkinkan adalah yang garis-garis padat ini ya, ini terus antara 50 sampai dengan ini gitu ya. Terus nanti di sini juga kalau 80 berarti ini dan ini gitu kan ya. Jadi penghitungan Ki bintang tadi yang sebesar 70 itu visible karena memang masuk di dalam yang garis apa istilahnya tidak patah-patah gitu kan gitu. Nah, cuman permasalahannya 70 itu apakah benar kebijakan yang paling optimal. Nah, harus kita bandingkan dengan yang lain. Kita tidak mungkin membandingkan dengan ini. Kenapa? Dikarenakan itu ini jelas bahwa ini secara grafik kita lihat bahwa itu memang pasti akan lebih besar daripada itu. Terus yang kedua, oke, kalau begitu berarti kita perlu membandingkan dengan yang alternatif lain, ya. Alternatif lainnya itu dengan mana tuh ya? Nah, ini alternatif lain adalah dengan menggunakan skema harga $18 atau dengan skema harga $16 per unitnya ya. Nah, sekarang kalau kita tahu dari grafik ini kita tahu bahwa untuk skema lebih kecil daripada skema harga $18 itu paling kecil ya kan pemesanannya adalah 80. Demikian juga untuk yang skema $16 itu pemesanan paling kecil adalah 100. Jadi secara otomatis untuk mengetahui apakah Ki bintang yang 70 itu paling optimal harus kita bandingkan dengan yang dua ini, ya kan? Yaitu pesan 80 atau pesan 100. Selama itu nanti ternyata memang lebih paling kecil, ya itulah yang optimalnya. Tapi kalau misalnya ternyata yang lebih optimal itu adalah ternyata biayanya masih lebih besar daripada yang pesan 80, ya berarti kita kebijakan adalah 80. Itu ya. Ya cukup jelas ya? Iya, Bapak jelas. Cukup jelas ya? Ya. Because, as we see, the total cost curve is decreasing until we hit the EOQ quantity. Then the price starts increasing. So if the solid curve located on the right side of the EOQ quantity, we should expect that the total cost will increase as the order quantity increase. Ya, jadi kalau ini kata $18 gitu ya, kita mau pakai yang skema ini, maka biaya yang paling kecil adalah kalau kita beli 80. Karena kalau lebih daripada 80, misalnya 81, 82 dan seterusnya pasti akan biayanya akan naik. Jadi paling minimal adalah 80 untuk skema harga yang $18 per unitnya. Ya, oke. Okay. So for each of these two price range, we only need to evaluate the left and value because this will be the lowest total cost within the order quantity range. Which means if we order between 80 to 99, then the order quantity for 80 will give us the lowest total cost. If the order quantity is 100 or higher, then actually the order quantity of 100 units per order will have the lowest cost. However, we do not need to evaluate anything that is located on the left side of the EOQ quantity. Why? You need to think about it. Okay, now everything is straightforward. We need to compare the price range and the order quantity range for $18 per case, $17 per case, and $16 per case. For $18 per case, which is between 50 to 79, EOQ quantity is the optimal order quantity. So we need to substitute 70 as the order quantity in this case and calculate the total cost. For the other two scenarios, we need to evaluate the order quantity of $80 per unit, order quantity of $100 per unit.
see which one give us lowest total cost. Now we can calculate the three scenarios. The total cost under these three scenarios. Order is $70 per case per order. Order 80 cases per order, and order 100 cases per order. Now, if we compare the total cost need to include carrying cost, order cost, and purchase cost. Carrying cost is based on the average inventory level and holding cost per unit. Order cost is determined by the number of order we place and order cost order. And purchasing cost is determined by the annual demand and the unit cost. Now, compare these three calculations. Difference are the order quantity. 70. Oke, jadi ternyata setelah kita hitung, jadi kita harus memperhitungannya adalah total cost-nya ya. Kalau untuk memesan 70 unit, itu total cost-nya 14.968. Kalau kita pesan 80 unit, maka total cost-nya 14,154. Udah menurun nih ya. Jadi tapi ternyata untuk pemesanan sebanyak 100 itu ternyata total cost-nya cuma 13,354. Berarti dalam hal ini bahwa kebijakan Ki bintang sebesar 70 itu bukan kebijakan yang paling optimal. Yang paling optimal adalah kalau kita pesan banyak 100. Ya. And also the unit price in the purchasing cost. So this will give us the total different total cost. Now, by substituting everything into this formula, the total cost formula, can get the different total cost. And of course, order 100 cases per unit is optimal because it has a lower total cost. Now, this example just shows us if quantity discount exists, then EOQ quantity may not be the optimal order quantity. Why? Because EOQ quantity is a balance between the holding cost and the ordering cost. But purchasing cost is not considered in the ordering cost, in the EOQ quantity. So if we have the quantity discount, then sometimes if we order a larger quantity, then the saving from the purchasing cost may be greater than the extra carrying cost and ordering cost we may need to pay because we do not use the EOQ quantity. So this is the analysis of the. Oke, demikian ya. Jadi dalam hal ini untuk kasus ini kebetulan bahwa pemesanan yang lebih besar yaitu 100 itu lebih lebih menguntungkan atau maksudnya lebih ekonomis gitu ya. Tapi itu tidak selalu menjadi kasusnya seperti itu ya. Jadi ada kemungkinan mungkin justru yang 70 itulah yang paling optimal. Itu tergantung kepada skemanya seperti apa gitu. Jadi makanya perlu kita bandingkan Ki bintang yang awal yang tanpa memperhitungkan diskon itu, yang itu nanti kita bandingkan dengan alternatif yang ada seperti apa itu ya. Oke, barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan untuk yang video ya. Nah sekarang kita lihat tentang presentasi sorry. Ini oke. Oke, jadi kelihatan ya ini untuk yang PPT-nya, PowerPoint-nya? Terlihat, Pak. Lihat ya, oke. Jadi kita lihat di sini untuk PowerPoint-nya ini terkait dengan apa ya istilahnya quantity discount juga. Ini bahwa pembelian barang pemesanan barang lah ya dapat dikatakan itu akan tergantung kepada
jumlahnya, jadi diskonnya berapa persen daripada, kalau tadi kan harganya pasti gitu ya, sekian gitu. Tapi di sini diskonnya dihitungnya dari segi prosentase. Jadi diskonnya kalau pemesanannya di antara masih di bawah 100 lah dapat, di bawah 1000 ya, bawah 1000 yaitu 999, maka no diskon, tidak ada diskon. Yaitu harganya adalah $5 gitu ya per unitnya. Tapi kalau pembelian di antara 1000 sampai dengan 1999, maka ada banyak diskon 4%. Ya. Berarti dalam hal ini diskonnya itu sebanyak 4%. Demikian juga kalau pembelian lebih besar daripada 2000, maka diskonnya sebanyak 5%. Gitu ya. Dalam hal ini sama dengan hal yang seperti tadi ya, kita bisa melihat apa namanya. Oke, ini mungkin gampang aja lah ya, kalian pelajari sendiri ya. Ini kan kasus-kasus yang sifatnya secara spesifik pada oke, ini gampang aja. Mungkin Bapak ingin membahas kaitannya dengan ini aja, yang ini ya. Kelihatan ya? Oke, jadi ini all quantity, benar ya? Oke, ini aja. Mungkin yang kita bahas ini. Jadi tergantung kepada bagaimana sih apa ya, gambaran. Jadi tadi kan skenario yang pertama tadi itu kan kelihatan bahwa kalau grafiknya itu yang katakanlah yang lebih kecil, pemesanan di bawah 50 itu seolah pasti tinggi gitu. Nah, ini ada beberapa skenario yang mungkin akan berbeda satu dengan yang lain gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Pembahasan kita tentang all unit quantity discount, ya kan. Jadi kalau misalnya di bawah batasan yang inilah ya, dapat dikatakan ya, misalnya di bawah 5.000 harganya $3, di antara 5.000 sampai 10.000 harganya 2,96, di atas 10.000 harganya itu 2,92 dan seterusnya ya. Jadi gambarannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya total cost with constant carrying cost. Nah, dalam hal ini apa namanya istilahnya? Asumsinya bahwa carrying cost itu kan tergantung kepada jumlahnya. Hitungannya per unit gitu ya. Nah, cuman kita katakan bahwa carrying cost-nya itu konstan gitu ya, maksudnya karena memang jumlahnya tergantung kepada berapa jumlah yang akan disimpan, tapi hitungannya adalah per unit, dan per unitnya itu adalah hitungannya jadi gini, kan nanti ada lagi skenario yang dimana carrying cost-nya itu tergantung kepada jumlahnya gitu. Nah, kalau model yang awal kita katakan bahwa carrying cost adalah sekian per unit gitu ya. Nah, nanti ada termasuk juga di sini carrying cost-nya itu sama, mau dikasih katakanlah misalnya kita belinya 50 ya misalnya, maka carrying cost per unitnya adalah sekian. Kalau 75 juga carrying cost-nya juga sama gitu kan. Ini kita katakan sebagai carrying cost yang konstan gitu. Nah, kita lihat di sini model-modelnya gitu ya. Nah, di sini TC ya, TC total cost ya, total cost yang alternatif pertama itu kalau secara grafik itulah ya dapat dikatakan itu jelas lebih tinggi daripada total cost untuk yang skema yang kedua ya. Nah, dalam hal ini jelas bahwa semakin ke sini ke alternatif yang ketiga itu pasti akan mendapatkan total cost yang paling minim kan gitu. Nah, sekarang kemungkinan pertama dalam hal ini skenario lah dapat dikatakan. Kemungkinan pertama bahwa harga yang A ya, skema ini ya ini kan, itu lebih besar daripada harga yang skema yang kedua gitu ya. Karena di sini kita lihat nih, berapapun dia akan lebih tinggi karena
Yang kedua juga akan lebih tinggi daripada yang ketiga. Ini ada kemungkinan seperti itu. Sehingga kalau keadaannya seperti ini, maka kita bisa memastikan bahwa harga daripada pemesanan yang paling optimal adalah EOQ itu sendiri. Maksudnya pasti akan ketemunya adalah di EOQ itu sendiri gitu. Ya. Jadi kebijakan pemesanan kualitas adalah EOQ, Economic Order Quantity. Ya. Nah, jadi seperti contoh yang tadi yang terkait dengan masalah ban tadi ya. Kalau masalah ban atau apa ya tadi? Bukan masalah ban. Masalah apa tadi ya? Masalah liquid ya. Cairan pembersih gitu ya. Di mana ternyata kebijakan yang paling baik adalah pada skema yang berapa $16 per unitnya gitu ya harganya, ya kan gitu. Nah kalau seperti itu kemungkinannya kalau seperti ini ya, maka bahwa kebijakan terbaiknya adalah merupakan EOQ itu sendiri, gitu ya. Nah sekarang kemungkinan yang kedua seperti ini. Kemungkinan yang kedua adalah bahwa kalau grafiknya seperti ini, maka EOQ-nya di sini, ya kan, economic order quantity-nya di sini, tetapi key star-nya adalah di sini gitu, ya. Kenapa? Karena ternyata yang ini belum tentu merupakan apa ya kebijakan yang terbaik gitu. Ya, jadi akan sangat tergantung kepada skemanya seperti apa. Demikian juga ada kemungkinan seperti ini nih, ya kan, bahwa ternyata jauh sama sekali ya, maksudnya bahwa kebijakan yang terbaiknya economic order quantity-nya itu malah justru pada skema yang pembelian yang paling mahal lah, ukurannya itu maksudnya harga yang paling mahal dari per unitnya gitu. Kalau semakin lebih besar daripada itu maka akan dikenakan biaya tambahan gitu ya. Oke, terus ini demikian juga yang ini skenario keempat ya. Jadi dalam hal ini maka EOQ sama dengan key star-nya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ya. Nah, sekarang finding Q dengan with constant holding cost. Oke, sini ini tadi sama ya. Ini kan saya tadi yang itu konstan juga ya. 41 ya, mana tadi? Bukan, oke ini. Ada diskon, bukan. Nah, ini ini sama ya, konstan carrying cost itu. Ini sama aja ya, konstan ini sama-sama 41 ya. Kita katakan bahwa carrying cost itu holding cost itu sama aja ya, maksudnya kita with constant holding cost itu sama ya. Oke, ini kira sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh misalnya suatu perusahaan atau toko lah, ada bisa katakan ya, toko sepatu ya, menjual 8.000 unit per tahun ya. Jadi dalam hal ini kadang-kadang akan menggunakan bahasa selling ya atau demand. Jadi maksudnya kalau kita katakan sebagai demand, permintaan itu karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu menjual segitu. Jadi istilah sell 8.000 pasang sepatu 1 tahun gitu, itu sama saja dengan demand-nya segitu gitu. Maksudnya kalau karena kaitannya dengan kita ingin merencanakan pemesanan untuk kebutuhan penjualan kan gitu ya. Jadi istilah selling dalam hal ini bahwa pengalaman sebelumnya menjual sekian, berarti untuk perencanaan ke depan ya kan itu permintaannya paling tidak ya segitu gitu. Jadi istilah selling dengan demand itu sebetulnya apa istilahnya ya, dalam hal ini saling berkaitan. Jadi kalau kita katakan berapa sih keperluannya berapa, ya kalau dulu tahun lalu misalnya saya bisa menjual sekian, nah permintaannya ya paling tidak sama dengan jumlah yang
dijual sebelumnya kayak gitu ya. Jadi makanya ini juga kita katakan sebagai 8.000 file per year itu adalah merupakan demand-nya atau permintaan daripada konsumen. Itu ya. Oke. Nah, sekarang terkait dengan ordering cost-nya ya kan, itu adalah $15. Sedangkan holding cost-nya adalah $12,5 per tahun per sepatu. Ya, ini cukup mahal ya. Nah, dalam hal ini terkait dengan harga pembeliannya itu tergantung kepada berapa yang akan kita pesan gitu ya. Jadi sebagai contoh misalnya kalau kita pesan di bawah 50, maka kita dikenakan biaya sebanyak $60 per pasangnya ya. Tapi kalau kita pesannya di antara 50 sampai dengan 149 pasang, maka kita dikenakan harga sebanyak $55. Sedangkan berikutnya adalah kalau kita pesan lebih besar daripada 150, maka dikenakan harga sebanyak $50. Nah, gitu ya. Ya, jadi dalam hal ini kita perlu menentukan tentang optimal order quantity. Ya, jadi optimal order quantity-nya itu berapa sih sebetulnya? Gitu ya. Cukup jelas ya, barangkali? Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dalam hal ini sebagaimana sebelumnya EOQ ya, economic order quantity-nya kita hitung dulu ya. Jadi dalam ini tergantung kepada rumus yang tadi ya, misalnya kebutuhan 1 tahunnya berapa, terus dikalikan harganya berapa dan seterusnya. Akhirnya kita dapatkan bahwa EOQ itu 1386 gitu ya, 1386. Ya, 13,86 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhitungkan harga tersebut itu kita lakukan ya dalam hal ini masuk dalam kategori yang 12,5 gitu ya. Secara otomatis maka dalam hal ini kalau kita bandingkan dengan yang apa namanya 138 ya, 138,6 ini dalam hal 138,6 ya. Itu berarti kan masih di bawah yang 150 kan gitu. Nah, jadi sekarang kalau misalnya harga yang tertinggi daripada range tersebut yaitu 150, maka dalam hal ini harganya adalah total harganya ya 401.900 ya. Ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya ini penghitungannya sama seperti yang tadi lah dapat dikatakan ya kalau kita lihat di sini ya, kita lihat sini nih. Ya kan? Ya kita harus membandingkan dengan alternatif yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kalau menurut perhitungan dari rumusan itu kan 138,6. Tapi kalau 138,6 itu sendiri itu kan kalau dimasukkan itu kan di antara ini nih 50 sampai dengan 150 kan itu ya. Nah, jadi kita dikenakan sebanyak satu unitnya adalah $55. Nah, perlu kita bandingkan dengan yang lain yaitu yang kalau misalnya kalau kita beli di atas 50, kita tidak perlu membandingkan yang di bawah 50, ya kan? Karena itu nanti tidak visible. Ya, jadi kita perlu membandingkannya yang di atasnya yaitu 150 ke atas gitu kan ya. Nah, jadi ternyata di sini bahwa 150 itulah yang merupakan apa istilahnya kebijakan yang paling optimal. Jadi kalau misalnya kan batasannya ya di sini ya. Batasannya itu kan kalau di bawah 50 harganya itu 60 ya. Terus kalau di antara 50 sampai 150 maka harganya 55. Gitu ya. Terus berdasarkan penghitungan ya EOQ ya yang tanpa kita melihat apakah diskon atau tidak, ternyata EOQ-nya adalah 138,6. Jadi kalau dimasukkan dalam range price-nya
138, ini berarti ada di rentangan yang antara 50 sampai 150. Yang gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya 150 tersebut di antara itu ya, maka kita perlu membandingkan dengan bagaimana kalau kita menggunakan skema yang $50 per unitnya. Yaitu kan berarti sudah masuk ke level berikutnya, yaitu kalau di antara 150 ke atas kayaknya gitu ya. Nah, paling efisien adalah betul-betul kalau cuma 150. Ternyata di sini kalau kita perhitungkan bahwa kalau 150 itu kita dapatkan harganya 401 ya, 401 ya kan. Tapi kalau ribu ya. Tetapi kalau untuk yang 138,6 ini ada dasar EOQ ini, maka total harganya 441.732. Jadi secara otomatis kebijakan yang paling optimal adalah kalau kita pesan sebanyak 150. Ya. Jadi dengan penambahan sekitar berapa di sini? 139 sama berarti dengan menambahkan pemesanan sebanyak 11 unit lah dapat dikatakan sampai yang terakhir yaitu jadi 150, maka total cost-nya menjadi cuma 441.732. Ya, jadi dalam hal ini jelas bahwa penghitungan awal EOQ ya itu tidak serta-merta merupakan kebijakan pemesanan yang paling optimal, yaitu Ki Bintang tidak selalu menjadi kebijakan. Harus kita bandingkan dengan skema yang di atasnya dulu, batas skema yang di atasnya. Kalau ternyata memang total cost-nya lebih bagus batas bawah daripada yang atasnya ya. Maksudnya tadi kan kalau 150 batas bawahnya kan 150 ya. Kalau harga pemesanan 150 atau lebih gitu ya kan. Nah, maka cuma $50 kan. Nah, jadi secara otomatis kita perhitungkan batasannya berapa? Batasannya 150 ya, kita bandingkan dengan 150. Itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan silakan. Ada? Halo? Ada pertanyaan? Ya silakan Mbak Arya, Mas Arya. Halo Mas. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Apakah saya jelas Pak? Ya silakan jelas Mas ya. Silakan Mas. Semisal kita menyimpan produk-produk yang masa simpannya tuh berbeda-beda ya Pak di gudang yang sama gitu. Apakah perhitungan EOQ masih efektif dalam memperhitungkan pemesanan optimalnya Pak? Dan itu apabila kita menghitung biaya produksi yang optimal dengan EOQ agar meminimalisir kerugian dan memperbesar profit Pak. Ya. Bukankah dengan adanya quantity discount model akan mengganggu keoptimalan tersebut Pak? Oke. Ini jadi sebetulnya quantity discount itu langkah awal untuk menentukan strategi ke depannya kayak gitu. Maksudnya gini. Jadi tadi kan kalau tanpa diskon ya kan kita dapatkan Ki Bintang ya kan langsung kebutuhan 1 tahun sekian ya kan. Nah, terus dengan biaya total biaya total yang terdiri dari biaya pemesanan sama biaya penyimpanan kan sudah kelihatan itu. Nah, terus kita hitung Ki Star-nya atau Ki Bintangnya atau economic quantity discount ya kan. Nah, setelah dapat itu maka dalam hal ini kan kita ingin melihat kalau misalnya katakanlah kita dapatkan sekian. Nah, berarti kebutuhan dalam 1 tahun itu akan dipenuhi selama berapa kali gitu. Makanya gitu ya. Yaitu kebutuhan 1 tahun dibagi dengan Ki Bintang ya. Maka itulah yang kita dapatkan dengan frekuensi pemesanan. Itu sudah optimal tuh. Ya kan? Nah, sekarang hal yang sama ya kita lakukan untuk kalau barang yang kita
beli atau kita pesan itu ternyata bervariasi bedanya, harganya bervariasi. Yaitu kalau misalnya semakin banyak biasanya, kalau namanya diskon ya, semakin banyak yang kita beli, maka harganya akan diturunkan, kan gitu. Entah itu penurunannya dengan persentase atau cuman harga fix, kan kayak gitu. Tadi kan ada contoh juga yang pakai persentase. Itu nggak ada masalah, sama aja prinsipnya. Nah sekarang, artinya apa? Artinya berarti Ki Bintang yang tadi itu belum tentu merupakan kebijakan optimal, ya. Nah, harus kita bandingkan dengan bagaimana dengan skema yang di atasnya, karena di atasnya otomatis akan semakin murah kan, tapi batasnya. Jadi kalau misalnya di antara 150, nah kalau di atas 150, ya sebagai contohnya ini ya, 138 itu masuk dalam skema yang di antara, jadi berapa tadi? Di antara 138 itu di antara 50 sampai 150, ya kan? Skema dengan harga 55. Tapi kalau yang di atasnya itu cuma 50. Nah, batasannya berapa? Paling kecil adalah 150. Jadi kita harus menghitungkan, kita bandingkan dengan FOI yang tadi ya, dengan kalau batas bawah daripada skema berikutnya, yaitu lebih besar daripada atau sama dengan 150, maka kita lihat seperti apa. Kalau memang lebih murah yang di atasnya, ya kita ambil yang 150. Ya. Nah, sekarang terkait dengan masalah bagaimana dengan penyimpanan tadi, yaitu tadi sudah include di situ, Mas. Karena perhitungannya itu sudah memperhitungkan tentang total biaya. Total biaya itu tadi pemesanannya, terus holding cost-nya, dan seterusnya gitu, Mas. Jadi secara otomatis dalam hal pengambilan keputusan itu sudah masuk penghitungan tadi tentang holding cost-nya atau carrying cost-nya. Itu, Mas. Cukup jelas nggak, Mas? Oh iya, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti ya? Oke, ya. Jadi prinsipnya... Pak, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, Mas. Kan semisal kita menyimpan dalam satu gudang ya, Pak, ya. Ya. Semisal kita menyimpan barang-barangnya itu masa simpannya itu berbeda-beda. Semisal ada yang kadaluarsanya cepat, ada yang lambat gitu, Pak. Itu apabila perhitungan EOQ-nya masih optimal atau harus dipisah-pisah ya, Pak? Untuk perhitungannya gitu, Pak. Oke, ya. Jadi penghitungan ini sebetulnya lebih ke unit yang sama gitu, Mas. Maksudnya tadi, pada saat kita berpikir tentang misalnya, oke, kita mau merencanakan pengadaan misalnya tentang bahan kimia gitu misalnya. Bahan kimia A gitu misalnya. Kita tahu bahwa penghitungan Pak, ini kan perishable good gitu ya, maksudnya barang yang mudah kadaluarsa gitu ya, atau rusak kayak gitu misalnya. Nah, dalam hal ini strateginya itu tidak dicampurkan dengan barang yang lain yang dalam hal ini mungkin tidak ada kaitannya dengan masalah perishable good gitu. Ya tidak akan rusak gitu misalnya. Jadi dalam penghitungannya itu harus dipisah, Mas. Strateginya itu dipisah. Tidak bisa terus kita campur adukan misalnya yang satu kadaluarsanya 1 tahun, yang satu cuman katakanlah 1 bulan gitu misalnya, terus di dalam pengadaannya itu dicampur jadi satu gitu, enggak, harus satu-satu. Ya, Mas? Halo? Oh iya, baik, Pak. Berarti Jelas ya? perhitungan EOQ ini memang spesifik untuk satu unit, Pak? Spesifik untuk satu macam barang gitu. Oh, Nanti iya. walaupun mungkin dalam hal ini nanti akan ada istilahnya kombinasi daripada beberapa good gitu, ada beberapa barang, taman penghitungan optimalnya itu masing-masing dalam satu subsegmen sendiri-sendiri. Gitu, Mas. Oh iya. Ya. Namun apabila untuk di masa industri tingkat tinggi seperti ini, Pak, yang kayak demand-nya tuh tinggi akan kebutuhan gitu-gitu dan perilaku masyarakat konsumtif itu sepertinya untuk perhitungan EOQ kurang kurang efektif ya, Pak. Apakah ada perhitungan lain, Pak, gitu, Pak? Enggak, itu tadi nanti akan dikombinasikan, Mas. Jadi maksudnya dalam manajemen itu akan dikombinasikan jadi satu, bukan penghitungannya terus dicampur adukan antara yang
Katakanlah misalnya satu kadaluarsa cuma 1 bulan, terus nanti yang ini 1 tahun gitu, terus nanti dicampur jadi satu, itu enggak, harus secara terpisah di dalam penanganannya gitu. Cuman kalau melihat dari segi manajerial secara keseluruhan ya jadi satu gitu. Maksudnya di-combine gitu Mas. Tapi penghitungannya tetap sendiri-sendiri karena kebetulan jelas bahwa secara spesifik karakteristik daripada barangnya kan beda-beda. Nah, sebagai gampangannya aja misalnya gini, kalau kita ingin melakukan optimisasi, ya katakanlah misalnya barang yang mungkin karakteristiknya beda terus campurkan dari satu, itu jelas tidak akan optimal. Tapi kalau misalnya bentuknya sama kotak semua itu ya, terus dengan dengan mempunyai masa kadaluarsa yang sama itu misalnya, itu juga akan disimpan dalam yang karakteristiknya sama. Kalau disimpan dalam yang karakteristiknya beda, ada kemungkinan kita tidak bisa mendeteksi bahwa di antara barang-barang tersebut ada 1-2 yang kadaluarsa tapi masih di dalam satu kotak yang sama. Nah, itu yang menjadikan masalah. Makanya biasanya kalau dalam sistem manajemen barang ini biasanya akan disorting itu ya. Disorting untuk karakteristiknya sama dimasukkan dalam satu wadah sendiri, karakteristiknya yang sama sendiri. Jadi nanti otomatis gitu. Jadi tidak terus secara random digelar gitu, enggak juga. Kalau kayak gitu nanti malah ya terlalu basic gitu. Maksudnya manajemen yang terlalu sederhana sekali. Justru yang sekarang mulai dilakukan dengan karakter yang sama, yang sama gitu. Walaupun penampilannya mungkin bisa jadikan satu, tapi dalam hal ini untuk manajerial itu tetap melihatnya sebagai ini barang yang sama dimasukkan dalam yang sama gitu. Gitu Mas. Cukup bisa menjawab Mas? Baik Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lain silakan. Ada yang mau tanya? Izin bertanya Pak. Ya. Apabila menggunakan metode multiple inventory, apakah perhitungan EOQ dihitung berdasarkan masing-masing inventory atau dijadikan satu ya Pak? Nah ini nanti kita belum ke situ Mas. Nanti itu pada saat akhir-akhir nanti akan kita bahas tentang itu. Jadi ada yang model serial, ada yang paralel gitu Mbak. Yang multiple inventory itu. Iya Pak. Ya. Izin bertanya sekali lagi Pak. Ya, gimana Mbak? Hubungan EOQ dengan BEP itu apa ya Pak? EOQ dengan BEP Pak. Oh, BEP itu yang break even point namanya. Halo Mbak? BEP yang break even point apa Mbak? Halo Mbak Rahma? Mbak? Iya Pak. BEP maksud Mbak Rahma itu yang break even point atau gimana? Iya, break even point. Oke, ya. Gini, sebetulnya itu ya break even point itu kan terkait dengan masalah misalnya harga penjualan sama harga penawaran itu nanti yang bisa ketemunya di mana gitu misalnya. Nanti secara otomatis nanti paling tidak kalau lebih daripada itu akan menjadikan suatu keuntungan atau kalau kurang akan menjadi suatu kerugian kan gitu ya. Nah, ini sebetulnya konsepnya sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan gambaran tentang nilai optimumnya itu tadi kan kalau kebetulan ya kan grafik penawaran sama permintaan atau mungkin dalam hal ini itu kaitannya dengan grafik jumlah pemesanan ya kan, terus harga gitu ya. Nanti kan ketemunya juga harus yang pada titik perpotongan tersebut itu. Jadi konsepnya hampir sama, cuman bukan berarti sama gitu. Karena kajiannya atau mungkin pembahasannya itu kaitan sangat berbeda gitu loh Mbak. Ya. Ya, jadi makanya kadang-kadang kalau kita ingin mengetahui tentang nilai optimumnya berapa, yaitu tadi perpotongan dua. Nah, itu kalau break even point dalam pengertian
Kayak harga berapa sih yang sebetulnya bisa disepakati antara penjual atau penawar dan supplier gitu misalnya, yang mau beli sama yang mau jual gitu. Itu atau mungkin juga hal-hal yang lain itu. Prinsipnya hampir mirip-mirip sama, cuman konteksnya yang beda, Mbak. Mbak Rahma nomor berapa ya, Mbak? Halo? 15, Pak. 015 ya. Mas Arya sih saya udah hafal. Oke, ada yang lain silakan. Ada yang lain? Ada yang lain silakan. Halo? Ada? Silakan. Oke, jadi untuk yang ini Bapak juga ingin menyampaikan tentang tugas ya. Ini nanti kalian baca sendiri aja. Terkait dengan tugas itu sudah ada tugas di situ. Jadi dan tugas itu Bapak minta untuk mengupload paling lambat hari Sabtu jam 8 malam ya. Jadi tugasnya adalah pertama buatlah ringkasan materi inventory management system ya. Jadi dalam hal ini terkait dengan video 2 sama PPT 2. Terus yang kedua adalah buatkan ringkasan materi economic order quantity ya. Jadi ya apa namanya, Bapak cuman supaya kalian betul-betul paham apa sih kaitannya dengan materi-materi tersebut. Terus juga terkait dengan perbandingan antara EOQ dan EOQ dengan diskon. Ya. Nah, masalah seberapa jauh analisis kalian itu tergantung kepada seberapa jauh pemahaman daripada yang kalian dapatkan gitu. Sebagai contoh misalnya kayak gini, EOQ dengan quantity diskon. Mungkin ada yang sekedar menyampaikan tentang rumusannya gitu misalnya. Terus tapi kalau misalnya ingin membahas lebih jauh kemungkinannya, misalnya tadi kan ada beberapa skenario tuh, ya kemungkinannya kaitannya dengan Ki Bintang sama EOQ. Jadi semua skenario kalau misalnya kalian sudah mulai paham, nah ada kemungkinan kalian juga bisa menyampaikan tentang perbandingan apa ya istilahnya perbandingan antara EOQ dengan EOQ itu dengan quantity diskon. Jadi terserah aja kalian seberapa jauh pemahamannya, kalian coba ungkapkan di dalam jawaban daripada pertanyaan tersebut. Demikian juga perbandingan antara EOQ dengan IELTS ya. Jadi kalau kaitannya dengan IELTS itu sebetulnya mirip-mirip ya. Nanti coba Bapak ingin kalian coba baca sendiri kaitan dengan IELTS ini. Itu nanti Bapak ingin melihat seberapa jauh respon kalian terhadap yang kaitannya dengan IELTS ini. Gitu ya. Oke. Mungkin itu saja mungkin Bapak ingin sampaikan untuk hari ini. Kalau masih ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau enggak ada mungkin cukup segini dulu. Silakan kalau ada yang tanya. Ini kelihatan ya anunya ya. Tugas satunya ya. Di presentasi kelihatan? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Mas. Untuk tugas pertama ini, apakah ditulis tangan atau diketik, Pak? Silakan. Yang penting kalau tulisannya bagus, maksudnya kebaca, tulis tangan juga nggak apa-apa. Kalau mau diketik pakai Word juga boleh. Silakan aja, apa aja lah. Yang penting analisisnya. Ya, mau ketik tangan boleh, tulis tangan boleh, ketik tangan. Mau diketik pakai Word juga boleh. Silakan apa aja. Ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas. Ada lagi silakan. Oke, kalau nggak ada barangkali itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Terus yang pertanyaan yang keempat itu memang Bapak sengaja tidak
Bapak sampaikan IELTS ini dengan tujuan memang coba kalian membaca sendiri, dengan baca sendiri itu bisa nangkap nggak kaitannya dengan IELTS ini. Itu cuman sebetulnya mirip-mirip lah ya. Ya, jadi itu saja, nanti kalian bisa dengan dari materi yang ada nanti kalian bisa melihat oh ternyata IELTS cuma kayak gini. Nah, nanti kalian beri komentar kaitannya dengan EOQ itu apa gitu misalnya ya. Oke, demikian untuk kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.